Halo semuanya, saya Rania Az-Zahra, ingin menyampaikan materi perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Saat pandemi, bidang kesehatan memang sedang naik atau tren, karena itu, saya ingin membahas materi ini. Bidang kesehatan sangat penting bagi manusia demi kelangsungan hidup yang lebih sehat dan unggul. Perkembangan teknologi membawa dampak terhadap bidang kesehatan. Nah, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama introduction, yang kedua historia, yang ketiga consequences, dan yang terakhir conclusion. Introduction. Era teknologi informasi saat ini telah menyentuh berbagai bidang dan aspek kehidupan, termasuk di antaranya bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang telah mempergunakan perkembangan teknologi tersebut, baik yang bersifat klinis maupun non-klinis, ataupun teknologi informasi yang bersinggungan langsung dengan pasien, teknologi yang mendukung pengambilan keputusan klinis, maupun yang dipergunakan dalam sistem pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan teknologi, seperti EMRES, EHR, dan FRES. Historia. Dalam bidang kesehatan di era keterbukaan informasi teknologi, komputer sangat berperan penting. Penggunaan komputer dalam bidang kesehatan tidak hanya akan dirasakan manfaatnya oleh para penggunanya, tetapi juga oleh organisasi tersebut, dalam hal ini, misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Perangkat ini secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Komputer dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Consequences. Peranan komputer dalam bidang kesehatan sangat banyak dan penting. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan peranan tersebut antara lain 1. Bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer, akan sangat sulit sekali untuk memeriksa banyaknya data pasien, stok obat, dan data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Namun dengan adanya komputer, memeriksa data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah dan praktis untuk dilakukan. Dengan adanya penggunaan komputer dan sistem yang canggih di dalamnya sangat mempermudah jalannya suatu sistem di rumah sakit tersebut. Contohnya blockchain. Bila harus berganti dokter atau dirujuk ke spesialis, Anda tahu betapa rumitnya mentransfer riwayat medis yang sudah ada. Namun, dengan teknologi blockchain, proses ini bisa diotomatisasi. Dokter pun bisa melihat riwayat medis pasien secara lengkap sehingga Anda bisa segera mendapat perawatan dan pengobatan yang diperlukan. 2. Bidang farmasi. Dalam bidang obatan komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi, misalnya untuk merekod resep dan dosis, serta menyimpan data harga obat-obatan tersebut. Selain itu, dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya, misalnya Panadol, Feminax, Ponstan adalah obat penahan rasa sakit. 3. Mendiagnosis suatu penyakit. Dengan adanya komputer DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit lagi, karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. Contohnya perangkat yang dikenakan di tubuh. Perkembangan teknologi kesehatan menuntut adanya data-data yang diolah agar dapat memberikan saran atau masukan yang akurat pada penggunanya. Anda mungkin sudah akrab dengan wearables, seperti gelang pintar. Fungsi utama gelang ini dapat mengukur frekuensi dan target berbagai jenis aktivitas fisik, menilai pola tidur, serta mengukur detak jantung. Dengan ini, Anda bisa punya pengingat kala gaya hidup kurang baik. Di samping itu, ada pula perangkat yang mampu memberikan hasil pantauan terkini pada pasien berisiko tinggi untuk menilai peluang kejadian penyakit serius. Misalnya, oximeter untuk memantau jumlah oksigen di dalam darah serta sweatmeter, pengukur keringat untuk menilai kadar gula darah pada penderita diabetes. 4. Memonitoring status pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dengan mudah dilacak.
data personal pasien juga dengan mudah dilihat. Selain itu, dokter ataupun perawat dapat melihat rekaman hasil periksa, keluhan dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh si pasien, tanggal kedatangan pasien terakhir kali berobat, rekod resep yang pernah diberikan, dan masih banyak lagi. Contohnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti manusia. Dalam bidang kesehatan, AI dapat berupa chatbot atau asisten virtual yang bisa berfungsi sebagai administrator atau customer service. AI juga bisa berupa mesin untuk melakukan diagnosis penyakit atau pemeriksaan tertentu. Bahkan, kini tengah dikembangkan robot untuk membantu dokter dalam melakukan operasi-operasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Conclusion atau kesimpulan dari materi kali ini adalah kemajuan teknologi kesehatan memiliki tujuan utama, yaitu mempersingkat berbagai proses layanan kesehatan yang rumit dan memakan waktu. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Meski tak sering, ada kasus-kasus di mana kemajuan teknologi ini berbenturan dengan masalah etika medis. Bisa jadi karena memang berbagai pemangku kebijakan terkait tidak siap dengan cepatnya perkembangan yang ada. Seperti di Indonesia, pemerintah sebetulnya mendukung layanan kesehatan digital. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan kecepatan dalam mengeluarkan regulasi atau kebijakan terkait. Selain keamanan, kepemilikan data, aspek privasi, berbagi data, serta perizinan, perlu dipikirkan juga bagaimana upaya perlindungan konsumen. Karena perkembangan teknologi kesehatan berbasis digital bersifat terbuka, para pemangku kebijakan sangat perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi hal ini. Perkembangan teknologi kesehatan sesungguhnya berdampak signifikan pada akses layanan kesehatan. Namun demikian, semua ini harus diimbangi dengan kebijakan dan aturan main yang sesuai untuk melindungi penyedia layanan kesehatan dan pasien.